Hai adik-adik, sesuai dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk kenalan dulu. Kakak Sanas, SANAZ, dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Udayana. Dan kali ini kita akan membahas seputar Digital Health and Wellness atau kesehatan dan kebugaran digital. Disimak ya! Nah adik-adik, kita akan masuk pada definisi atau pengertian dari Digital Health and Wellness. Jadi, itu adalah merujuk pada kemampuan diri kita sendiri dalam menggunakan teknologi digital, seperti ponsel, laptop, iPad, dan lain sebagainya. Umumnya, anak-anak hanya bisa menggunakan 2-3 jam aja loh. Jadi buat kamu yang main dari pagi sampai malam, itu berbahaya banget, karena bisa menimbulkan efek atau dampak yang negatif. Apa aja ya kira-kira? Simak berikutnya. Nah adik-adik, kita belajar dulu yuk dampak negatif dari alat teknologi digital yang kita punya. Pertama adalah gangguan penglihatan. Serem banget gak sih? Bisa menyebabkan iritasi, bahkan kebutaan loh kalau sampai sudah berlebihan. Gejalanya adalah mata berwarna merah, bahkan berair. Bahaya banget loh adik-adik. Jadi kita harus bisa memaksimalkan atau mengurangi batas penggunaan alat digital yang kita punya nih. Yang kedua adalah gangguan pendengaran. Buat kamu, kurang-kurangin ya menggunakan ponsel dengan menggunakan headphone ataupun headset karena bisa menyebabkan tuli. Yang ketiga adalah insomnia. Kalau sudah kecanduan, maka kita jadi sulit tidur. Kalau udah kayak gitu, susah deh hentiinnya. Iya nggak? Yuk, kita bahas selanjutnya. Sabar dulu dong sebelum masuk ke materi selanjutnya. Yuk, kenalan dulu sama aku di sesi Ice Breaking. Perkenalkan, aku Uci, U-C-I, cuma 3 huruf kok. Nah, aku mau tes nih, apakah adik-adik ini masih fokus atau udah pada ngantuk nih? Yuk kita main di tebak-tebak gambar. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Ayo adik-adik tebak, ini gambar apa ya? Kakak kasih waktu 5 detik ya, dari sekarang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Waktunya habis ya. Yuk kita cek gambar apakah ini. Adik-adik, tadi tebaknya apa nih? Ayo, yang benar tulis ya di kolom komentar. Ternyata gambarnya adalah hewan kucing. Aduh, lucu banget deh, lihat deh. Ekornya ikan, tapi mukanya kucing. Nah, gambar yang kedua nih, kita masuk. Kira-kira nih gambar apa ya? Coba deh adik-adik perhatikan. Kakak kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Ayo, siapa nih adik-adik yang benar di tebakan gambar yang kedua? Jadi jawaban untuk gambar yang kedua adalah hewan angsa. Lucu ya, kakinya kuda tapi kepalanya angsa tapi warnanya sama-sama putih. Yuk, siapa nih adik-adik yang benar di tebakan yang pertama dan kedua? Tulis ya di kolom komentar. Kalau benar berarti adik-adik masih tetap fokus dan masih semangat untuk mendengarkan materi selanjutnya dari kakak-kakak kita. Yuk simak. Halo adik-adik semuanya, kenalin ya nama kakak Senja, S-E-N-J-A, Senja. Oke, setelah tadi membahas mengenai definisi dan juga dampak negatif dari penggunaan ponsel, di sini kakak mau tunjukin nih ke kalian contoh nyata dari penggunaan ponsel yang berlebihan. Ada contoh kasus yang pertama itu pelajar buta diduga akibat radiasi ponsel. Nah, hal tersebut terjadi karena saraf pada kedua bola matanya mengalami luka. Hal tersebut terjadi karena adanya radiasi ponsel yang sangat berlebihan. Lanjut pada contoh kasus yang kedua. Dapat adik-adik lihat, terdapat bocah meninggal akibat ponsel loh. Nah, hal tersebut terjadi karena menggunakan ponsel sambil dicas. Karena pada dasarnya, baterai ponsel memiliki toleransi panas yang begitu rendah. Jika kita menggunakan ponsel melewati batas toleransi, mengakibatkan ponsel tersebut bisa meledak. Jadi, perlu diingat, jangan mengecas HP sambil kita gunakan ya adik-adik. Oke, itu tadi 2 contoh kasus dari penggunaan ponsel yang berlebihan. Jadi, apa sih yang perlu kita lakukan dan kita hindari dari penggunaan ponsel? Tonton video ini sampai habis ya. Halo adik-adik, kali ini kalian bakalan ditemenin bareng Kak Monica. M-O-N-I-K-A, Monica.
kali ini kakak bakalan ngejelasin ke kalian tentang apa sih yang harus kalian hindari saat penggunaan gadget. Yang pertama, bermain gadget sepanjang hari. Kalian jadi lupa waktu, apalagi sampai lupa buat PR. Yang kedua, menggunakan gadget sambil di-charge. Itu nggak boleh ya guys, kayak kata Kak Senja, itu bahaya bagi tubuh kita. Yang ketiga, hindari menggunakan gadget di tempat yang gelap. Yang keempat, saat kalian lagi ngobrol dengan orang lain, kalian nggak boleh ya sambil main gadget. Dan yang terakhir, tidak bermain gadget saat sedang berjalan. Selanjutnya, oke adik-adik, selanjutnya kakak bakalan bagi tips nih ke kalian tentang apa sih yang harus kita lakukan ketika bermain gadget. Yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Kita nggak boleh ya main gadget lama-lama, apalagi sampai lupa waktu. Yang kedua, bermain gadget didampingi oleh orang tua kita. Yang ketiga, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan berbanyak main di luar bersama teman-teman ya. Jangan malah kebanyakan main game. Yang keempat, menonton tayangan dan bermain game yang edukatif supaya bisa menambah wawasan kita. Dan yang terakhir nih, dan yang paling penting, kakak mau ingetin ke kalian, ketika bermain gadget, kita harus memperhatikan postur tubuh kita. Adik-adik tidak boleh ya bermain gadget, apalagi sambil bungkuk main gadgetnya. Yang ada, pinggang adik-adik jadi sakit nanti. Oke, selanjutnya. Nah adik-adik, sekian ya video materi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dengan seksama. Aku Sanas, Aku Monika, dan aku Senja. pamit undur diri. Dadah! Saya Anissa, mewakili tim edukasi kesehatan digital ini. Dengan ada video ini, dapat menumbuhkan kesadaran siswa-siswi di STN 2 Pelawak mengenai dampak penggunaan teknologi digital yang berlebihan. Yang kedua, adanya kesadaran dari pihak guru dan orang tua untuk mengawasi penggunaan teknologi digital anak-anak. Yang ketiga, menggunakan perangkat digital dengan bijak dan efektif guna menghindari dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental akibat penggunaan yang berlebihan. Yang keempat, diharapkan kedepannya anak-anak bisa diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk proyek-proyek kreatif. Maka dari itu, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang.